Ya, tapi sebelum saya bongkar apa itu rumah subsidi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Ya, semoga bermanfaat. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Icon Property, informasi dan konsultasi properti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat properti? Ya, hari ini ya saya baru masuk lagi ke kantor setelah kemarin saya dan tim Icon Property kita jalan-jalan ke lapangan. Hari ini kita ambil gambarnya, ambil videonya di dalam kantor PT Gardenia Group Pekalongan. Ya, sahabat properti. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat-sahabat properti semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan keberkahan ya dalam segala urusannya, yang positif-positif, yang negatif jangan ya. Ya, sahabat properti, ini tahun 2020 ini, terutama di pertengahan kita masuk bulan September ini, saya dapat banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat properti yang ingin menanyakan ataupun ingin direviewkan, Pak, apa itu sih rumah subsidi? Ya, jadi rumah subsidi ini saat ini di sekitar kita, terutama di Pekalongan, kota dan kabupaten, itu memang sedang marak sekali ya. Ini perumahan subsidi, hanya bayar 700 per bulan, 800 per bulan, 900 per bulan, dan seterusnya. Itu sedang menjadi trending. Tapi apa itu KPR subsidi, apa itu rumah subsidi? Lah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat properti masuk lewat kolom komentar kami dan juga lewat WhatsApp kami. Oke, terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Oke, kami sampaikan. Yang pertama, apa itu sebenarnya rumah subsidi? Ya, tapi sebelum saya bongkar apa itu rumah subsidi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Ya, semoga bermanfaat. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Icon Property, informasi dan konsultasi properti. Apa itu rumah subsidi? Ya, rumah subsidi ini adalah program dari pemerintah ya, terutama ini Presiden Pak Jokowi yang mentargetkan punya 1 juta rumah ya, 1 juta rumah di Indonesia. Nah, ini memang rumah subsidi ini adalah rumah kebutuhan, rumah yang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia yang belum pernah mempunyai rumah. Sekali lagi ya, warga masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang belum pernah memiliki rumah. Jelas, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi yang berhak atau yang boleh membeli rumah subsidi adalah mereka yang belum pernah memiliki rumah. Yang sudah punya rumah mau beli rumah kedua, ketiga, keempat itu nggak boleh. Itu melanggar aturan. Ini merebut hak warga negara yang belum punya rumah ya. Sekali lagi, ini beda, ini bukan investasi. Kalau rumah subsidi itu memang sebenarnya diperuntukkan untuk pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah ya. Ya, itu satu. Yang kedua, ini rumah subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena diatur juga gaji yang harus masuk nggak boleh melebihi 4 juta. Misalkan sahabat properti punya pekerjaan di suatu tempat terus gajinya kok melebihi dari 4 juta, itu sahabat properti tidak diperkenankan mendapat fasilitas KPR subsidi, karena subsidi itu artinya bantuan ya. Jadi sahabat properti yang membeli rumah subsidi ini
sahabat properti akan dibantu oleh pemerintah, ya. Jadi kalau orang yang dibantu itu ya ada syaratnya, nggak semua orang boleh dibantu, tetapi ada syaratnya. Itu yang syarat yang pertama, tadi belum pernah memiliki rumah. Itu yang kedua, rumah subsidi ini diperuntukkan bagi sahabat properti yang punya penghasilan tidak lebih dari 4 juta rupiah per bulan, ya. Ini salah satu syarat yang mendasar, ya. Kemudian berapa sih harga rumah subsidi? Ya, harga rumah subsidi itu diatur oleh pemerintah. Kita tidak bisa, misalkan kami sebagai developer itu kami bikin perumahan, nulis saja rumah subsidi harganya 280 juta. Itu tidak bisa karena harga rumah subsidi sudah ditentukan, sudah dipatok. Lah, untuk tahun 2019 dan sampai pertengahan 2020 ini daerah Pekalongan ataupun daerah Jawa Tengah itu dipatok kisaran 140 jutaan. Ya. Sekali lagi harganya dipatok, harganya 140 jutaan. Nah, kalau harganya lebih mahal dari itu ya biasanya itu membayar kelebihan tanahnya. Pembelian kelebihan tanahnya saja. Terus itu berkaitan dengan rumah subsidi. Lah pembiayaannya gimana, Pak? Cara bayarnya gimana? Cara memilikinya gimana? Oke, untuk cara memiliki rumah subsidi itu tadi syarat garis bawahnya seperti itu. Kalau syarat yang lainnya administrasinya ya ada foto KTP, foto KK, foto slip gaji, foto tabungan, terus fotokopi surat nikah, terus pas foto suami istri dan seterusnya. Itu syarat-syarat administratif saja. Tetapi kalau secara lebih rincinya, kata kuncinya ada di tadi jumlah penghasilan. Artinya orang kaya tidak boleh beli rumah subsidi, ya itu. Terus pembiayaannya seperti apa? Pembiayaannya dibiayai oleh KPR, kredit pemilikan rumah. KPR ini diterbitkan oleh perbankan. Ya, KPR yang sering kita dengar adalah KPR dari BTN, Bank Tabungan Negara. Itu spesialis membiayai tentang perumahan subsidi, ya. Itu kurang lebihnya. Persyaratannya lebih detail, persyaratannya lebih lengkap ya kalau untuk KPR subsidi, dan masa progresnya sejak penyertaan persyaratan itu, proses masuk ke bank, verifikasi data, dan nanti wawancara sampai akad itu kurang lebih 3-4 bulan. Ini lebih lama sahabat properti daripada kalau sahabat properti belinya rumah komersil. Lah kalau rumah komersil itu rumah bebas, siapapun boleh beli asal mampu, ya. Oke. Itu berkaitan dengan harga dan cara memilikinya. Oke. Seringkali begini sahabat properti, Pak, DP-nya keren ya, 7 juta, murah. Ya. Memang itu diperbolehkan DP itu 7 juta walaupun harganya 140 juta, DP-nya cukup 7 juta dan angsurannya kurang lebih per bulan misalkan sudah dipatok flat rata 800.000 terus selama mungkin 25 tahun ataupun 20 tahun. Lah itu, tapi apakah semua orang akan berhak mendapatkan fasilitas itu? Jawaban saya tidak. Karena calon pembeli, calon yang akan dibiayai oleh KPR bank ini, KPR subsidi ini, itu biasanya dicek dulu pendapatannya berapa. Terus nanti kemampuan DP-nya berapa. Bisa jadi DP yang tertulis 7 juta, tapi karena gaji Anda tidak memenuhi syarat untuk membayar itu, ataupun Anda mau mempercepat yang harusnya 25 tahun dibayar itu menjadi berapa? Menjadi 800.000 per bulan. Sahabat properti ingin dipercepat, Pak, saya nggak mau lama-lama, Pak. Saya maunya cuma 10 tahun saja. Oke, kalau 10 tahun berarti otomatis akan berimbas pada DP. DP-nya menjadi lebih mahal. Bisa jadi menjadi
40 juta atau 50 juta dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya DP 7 juta itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Tidak asal bayar 7 juta semua beres, per bulan 700, per bulan 800 semua beres. Itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu. Terus gimana Pak agar saya di ACC oleh bank? Gampang. Syaratnya sahabat-sahabat properti, satu, persyaratan tadi dilengkapi, dipenuhi. Yang kedua, tanya dulu ke developer, tanya dulu ke pengembangnya, tanya Pak, jujur saja penghasilan saya bekerja di pabrik per bulan 2 juta, istri bekerja di pabrik juga bersama saya per bulan 1.700.000. Itu kalau dijadikan satu namanya apa? Namanya apa istilahnya, saya lupa ya. Itu antanya ada gabungan pendapatan suami dan istri. Itu nanti bisa dikonversi menjadi per bulannya itu jatuhnya berapa. Salah satu yang umum terjadi di bank bahwa kemampuan setoran per bulan itu tidak lebih dari 30% penghasilannya. Kalau misalkan pendapatan Anda 3 juta, Anda tidak boleh melebihi setorannya 30% dari uang gaji Anda. Misalnya berarti kalau 1 jutaan Pak, ya masih mampu. Insya Allah masih di ACC. Kalau setorannya cuma 1 juta, pendapatannya 3 juta. Itu insya Allah masih di ACC. Itu berkaitan dengan harga dan persyaratan, juga cara memiliki rumah subsidi. Oke, selanjutnya terus tipenya, ukurannya berapa Pak untuk rumah subsidi? Ya, tipe rumah subsidi itu maksimal, saya bilang ya, maksimal adalah 36. Adapun tanahnya adalah 72 ya. Tipe 36 ini tipe paling besarnya. Nah, berarti ada tipe paling kecil, ada. Seringkali kalau di daerah yang agak mahal, dia turunkan speknya dari 37 menjadi 30. Ya, ada kan rumah subsidi tipe 30, tanahnya lebih kecilan lagi, tanahnya 60. Kira-kira itu dulu yang saya sampaikan perihal dengan rumah subsidi ataupun juga KPR subsidi. Terima kasih atas responnya, atas kesempatannya, atas pertanyaannya, atas perhatiannya, atas subscribe-nya dan lain sebagainya. Terima kasih ya, saya ucapkan, dan mohon maaf kalau channel ini belum maksimal, nanti akan kami perbaiki sedikit demi sedikit. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasi dan bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari kami, Icon Property, informasi dan konsultasi properti. Salam properti.